Selamat siang, Pak. Sebelumnya saya ingin mengganggu waktu Bapak sebentar. Di sini saya ingin bertanya mengenai beberapa pertanyaan tentang usaha yang sedang Bapak jalankan, yaitu Briling, untuk memenuhi tugas kami, yaitu etika dan hukum bisnis. Sebelumnya saya sedang berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Andreas Mana? Baik, Pak. Perkenalkan, saya Magdalena Sinta Dewi, dan di sini ada beberapa teman saya, yaitu ada Mbak Sri Harun Nurlintang, Mas Reski Andriansa, dan Mas Bambang Aprianto. Sejak tahun berapa usaha ini dijalankan? Sejak tahun 2020. Lalu kenapa bisa namanya Vika Manik, Pak? Sedangkan nama Bapak kan Andreas Manik. Karena itu usaha dari keluarga bapak saya, cuman yang menjalankan adik bapak saya. Oh, baik, Pak. Di sini saya ingin bertanya yang sudah teman-teman kami diskusikan untuk bertanya mengenai beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah izin usaha ini diperlukan untuk menjadi agen briling, Pak? Ya, izin usaha diperlukan untuk menjadi agen briling. Pelaku usaha harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB atau izin usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank BRI dan regulasi pemerintah untuk memastikan kegiatan usaha dilakukan secara sah. Baik. Lalu bagaimana agen briling ini melindungi data pribadi konsumen, Pak? Agen briling wajib menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUD PDP secara yang mengatur pengelolaan data secara aman agar tidak boleh menyebarluaskan atau menggunakan data konsumen untuk kepentingan pribadi. Sesuai transaksi juga harus menggunakan perangkat yang terdaftar aman untuk mencegah kebocoran data. Baik. Lalu bagaimana Anda memastikan transaksi yang dilakukan sesuai hukum? Semua transaksi dilakukan sesuai sistem resmi dari Bank BRI yang sudah terintegrasi dengan jaringan perbankan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai agen, kami hanya bertindak sebagai perantara dan memastikan setiap transaksi memiliki bukti yang sah, seperti struk atau konfirmasi digital. Mungkin pertanyaan dari saya, mungkin dari teman-teman saya ingin ada yang bertanya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Andreas Manik, apa tanggung jawab agen BRI jika terjadi kesalahan transaksi? Ya, sebagai agen kami bertanggung jawab untuk membantu konsumen melaporkan dan menyelesaikan kesalahan transaksi kepada Bank BRI. Hal ini sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau menyelesaikan masalah apabila terjadi kerugian akibat kelalaian. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah agen BRI mematuhi kewajiban perpajakan? Ya, setiap agen yang memperoleh penghasilan dari layanan briling wajib melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Biasanya pajak penghasilan atau PPH atas pendapatan dari komisi transaksi akan dihitung dan dibayarkan oleh Bank BRI. Sementara agen harus melaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Oke, selanjutnya bagaimana Anda memastikan bahwa layanan Anda tidak merugikan konsumen? Kami memberikan informasi yang transparan tentang biaya, waktu pemrosesan, dan batas transaksi kepada konsumen sebelum layanan diberikan. Kami juga berusaha menjalankan layanan sesuai dengan standar operasional Bank BRI untuk memastikan kepuasan dan keamanan konsumen. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi kepada Bapak Andreas Manik.
Selamat siang Pak Andreas. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Apa yang Bapak lakukan jika ada konsumen yang merasa dirugikan? Kami akan mendengarkan keluhan konsumen dan segera menyelesaikan masalah tersebut, baik dengan memberikan klarifikasi atau membantu proses pelaporan ke bank BRI. Kami juga menyediakan nomor kontak layanan konsumen Bank BRI untuk membantu proses eskalasi lebih lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apakah agen Briling memahami risiko hukum jika terjadi penyalahgunaan layanan oleh pihak ketiga? Ya, kami memahami bahwa penyalahgunaan layanan seperti pencucian uang atau money laundering atau aktivitas ilegal lainnya dapat membawa konsekuensi hukum. Oleh karena itu, kami selalu mengikuti prosedur KYC atau Know Your Customer yang diterapkan Bank BRI untuk memastikan identitas pelanggan yang menggunakan layanan kami. Yang terakhir dari saya pertanyaannya, bagaimana Bapak menangani perselisihan dengan konsumen terkait layanan? Kami berusaha menyelesaikan perselisihan secara musyawarah terlebih dahulu. Jika tidak dapat diselesaikan secara langsung, kami akan membantu konsumen untuk mengajukan pengaduan ke Bank BRI atau menggunakan jalur penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Andreas. Apakah Mas Reski ingin bertanya? Baik, selamat siang untuk Andreas. Saya Reski Andriansyah. Saya ingin bertanya, apakah semua perangkat dan sistem yang digunakan sudah sesuai dengan regulasi teknologi fintech? Ya, perangkat yang kami gunakan terdaftar secara resmi oleh Bank BRI dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal ini untuk memastikan keamanan transaksi digital dan melindungi konsumen dari resiko cyber. Menurut Pak Andreas, bagaimana agen Briling menjadi pelanggan hukum terkait biaya layanan? Kami mengikuti panduan resmi dari Bank BRI terkait biaya administrasi yang dikenakan kepada konsumen. Semua biaya diinformasikan secara transparan kepada pelanggan sebelum transaksi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau pelanggaran hukum yang terkait dengan informasi layanan. Lalu apa langkah yang diambil jika agen Briling dituduh melakukan praktik usaha yang tidak jujur? Kami akan segera melakukan klarifikasi dan memberi bukti transaksi kepada konsumen untuk menunjukkan bahwa kami telah bertindak sesuai aturan. Jika tuduhan tetap berlanjut, kami siap menghadapi proses hukum dengan bantuan dari Bank BRI sebagai penyedia sistem. Pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Bapak memastikan tidak ada transaksi ilegal yang dilakukan oleh agen Briling? Kami mematuhi kebijakan anti pencucian uang atau AML atau CFT yang ditetapkan oleh Bank BRI dan OJK. Kami juga memeriksa kelengkapan data pelanggan seperti nama dan nomor identitas sebelum melakukan transaksi besar untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima Apakah kasih, ada Pak. yang ingin menambahkan lagi? Jadi saya Baik Pak, saya juga sudah cukup. Mungkin teman-teman juga sudah pada jelas tentang usaha Bapak. Sebelumnya mohon maaf ya Pak sudah mengganggu waktu Bapak. Saya izin pamit. Terima kasih ya Pak. Selamat siang. Selamat siang.